Angkatan bersenjata Rusia terus menggempur wilayah Kharkiv Ukraina yang berbatasan langsung Rusia. Serangan terhadap Kharkov kelompok utara menerobos pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Volchansk, maju di blok gedung-gedung tinggi. Demikian keterangan video RV Voenkor tanggal 31 Mei. Pertempuran sengit berlanjut ke arah Volchansk di kota Volchansk. Pasukan penyerang Rusia berhasil menerobos pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di area gedung-gedung tinggi dan mulai bergerak lebih dalam. Unit utara juga maju dari arah Lysium. Total kemajuan pasukan Rusia ke arah Volchansky mencapai 450 meter. Di arah Liptsevsky, angkatan bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan balik dengan kekuatan 2 peleton, namun dipukul mundur unit Sever Rus kembali ke posisi semula. Kerugian musuh selama 24 jam terakhir, hingga 250 personel termasuk diantaranya tank T-72 di area pemukiman, pertahanan udara SAM, OSA, di Shevchenkovo, 18 mortir 120 mm, MLRS, 3 artileri, 6 kendaraan. Situasi kelompok angkatan bersenjata Ukraina di Volchansk menjadi semakin kritis. Karena kerugian besar, musuh terus mengerahkan unit cadangan ke dalam pertempuran, yang mereka rencanakan untuk digunakan dalam potensi serangan balik, tambah keterangan video. Unit penyerang Rusia didukung pesawat tempur dan artileri jarak jauh membuahkan hasil dan personel Ukraina terpaksa mundur lebih jauh ke area gedung-gedung tinggi. Puluhan personel Ukraina memilih hidup dan menyerah kepada unit-unit penyerang Rusia. Sekelompok personel militer dari Brigade Infanteri ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina secara sukarela meninggalkan posisi mereka dan menyerah dengan kekuatan penuh di sebelah barat Ocheretino. Personel Ukraina militan dikirim dengan senjata ringan untuk mempertahankan sabuk hutan. Kesadaran bahwa Komando Brigade ke-110 telah mengirim mereka untuk misi bunuh diri muncul dengan cepat, demikian keterangan video BTR. Personel kelompok pusat Angkatan Bersenjata Rusia memberikan kesempatan kepada tentara Ukraina untuk menyelamatkan nyawa mereka, dengan menginformasikan hal ini melalui selebaran. Kami menyadari bahwa tentara Rusia tidak akan menembak kami dan kami akan dapat pulang ke rumah suatu hari nanti. Di sini kami semua diseret secara paksa ke dalam parit, dan satu-satunya kesempatan untuk bertemu kembali dengan keluarga kami adalah melalui penawanan oleh Rusia, kata salah satu tawanan Ukraina dilansir BTR. Pasukan Ukraina menyerang sebuah penyeberangan feri dan depot minyak di Port Kavkaz di Krasnodar Krai Rusia dengan rudal semalam pada tanggal 31 Mei. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Port Kavkaz terletak di Selat Kerch, yang memisahkan Rusia dari Crimea yang diduduki. Hanya sehari sebelumnya, militer Ukraina melaporkan adanya serangan terhadap penyeberangan feri di pelabuhan Kerch di sisi Selat Crimea dengan rudal ATACMS. Saluran Telegram dan pihak berwenang Rusia melaporkan kebakaran di depot minyak pada hari sebelumnya. Staf umum mengatakan bahwa depo tersebut dirusak oleh beberapa rudal Neptunus buatan Ukraina, namun tidak merinci tingkat kerusakannya. Militer menambahkan bahwa ledakan di daerah sasaran telah dikonfirmasi, namun keakuratan ledakan tersebut masih diselidiki. Pihak berwenang Rusia mengklaim ada banyak korban di kalangan karyawan depot minyak akibat serangan tersebut. Depot minyak lainnya di Krasnodar Krai terkena serangan pesawat tak berawak, menurut staf umum. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 31 Mei melansir militer Rusia total kehilangan 507.650 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran tanggal 24 Februari tahun 2022.
Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.728 tank, 14.935 kendaraan tempur lapis baja, 17.905 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.140 sistem artileri, 1.088 sistem peluncuran roket ganda, 815 sistem pertahanan udara, 357 pesawat terbang, 326 helikopter, 10.587 drone, 27 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran untuk Chasiv Yar, kota berubah menjadi reruntuhan. Pasukan terjun payung Ivanovo Angkatan Bersenjata Rusia melakukan serangan artileri terhadap posisi musuh di daerah pemukiman. Serangan artileri dibantu serangan udara pesawat memudahkan kerja kelompok penyerang Rusia. Chasiv Yar salah satu kota strategis di Donetsk yang diingat Rusia sejak awal tahun. Jika Chasiv Yar jatuh ke Rusia, Ukraina kehilangan salah satu wilayah penting jalur penghubung utama di Donetsk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.